Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Apik Rifki. Saya berasal dari jurusan Teknik Pertambangan Angkatan 2021, Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya kelas A, dengan ujung NIM 027. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pencairan batu bara yang dan juga menjelaskan mengenai teknologi apa saja yang digunakan untuk melakukan pencairan batu bara. Oke, untuk pendahuluan apa sih kenapa kita melakukan pencairan batu bara? Oke, jadi kenapa dilakukan pencairan batu bara? Yaitu karena dapat melakukan mengurangi emisi, lalu juga untuk memudahkan transportasi. Apabila batu bara ini berbentuk padat, maka untuk membakarnya itu kita membutuhkan lebih effort sehingga dan juga menghasilkan sebuah emisi yang eh, besar. Maka dari itu pencairan batu bara itu memiliki beberapa keuntungan yang salah satunya adalah memudahkan transportasi dan juga mengurangi emisi. Nah, kenapa sih pencairan batu bara ini dibuat? Nah, pencairan batu bara ini dibuat itu salah satunya mengacu pada aspek melihat minyak bumi yang sekian hari semakin menipis. Nah, dengan pencairan batu bara ini diharapkan dapat menggantikan posisi minyak bumi yang dimana sama-sama berbentuk liquid atau berbentuk cairan dan sama-sama memiliki nilai bakar. Oke, kita langsung. Oke, eh, saya mengambil materi presentasi ini dari beberapa sumber seperti yang telah saya cantumkan di PPT saya, yaitu ada seperti dalam berikut. Oke, kita lanjut. Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa batu bara itu normalnya itu berbentuk padat dan minyak bumi itu berbentuk liquid. Nah, apabila dilakukan pencairan batu bara sehingga terbentuk liquid, jadi kita akan mengacu kepada minyak bumi yang dimana sama-sama berbentuk bahan bakar atau eh, sama-sama yang ditujukan untuk menjadi sebuah bahan bakar yang berbentuk cairan. Oke, di sini batu bara dan minyak bumi memiliki persamaan dan juga pastinya juga memiliki yaitu perbedaan. Nah, kesamaan batu bara itu dan minyak bumi itu sama-sama dari hidrokarbon, terdiri dari hidrogen dan juga karbon. Tetapi batu bara itu berasal dari eh, fosil-fosil tumbuhan, sedangkan minyak bumi itu fosil-fosil hewani. Nah, lalu di sini eh, batu bara dan minyak bumi ini ada yang menjadikan sebuah acuan mengapa batu bara itu padat dan minyak bumi itu berupa cairan. Nah, di sini kita bisa lihat nisbah mol hidrogen dan mol karbon adalah nisbah itu adalah sebuah perbandingan. Ya, perbandingan antara hidrogen dan mol karbonnya itu kecil dibandingkan dengan minyak bumi. Nah, bisa kita lihat dari PPT ini nisbah mol hidrokarbonnya di batu bara itu minus 0,5 sampai 1,1. Sedangkan di minyak bumi 1,48 sampai 1,94. Nah, yang di mana itulah menjadi alasan batu bara berbentuk padat dan minyak bumi berbentuk cairan. Nah, dengan artinya bahwa di batu bara lebih banyak eh, molekul karbonnya dibandingkan dengan hidrogen. Sedangkan di minyak bumi kebalikannya, jadi lebih banyak hidrogen dibandingkan unsur karbon. Nah, jadi unsur karbon itu kan yaitu adalah unsur padat, sehingga apabila lebih banyak unsur padatnya akan membentuk sebuah material yang padat. Oke, jadi itu adalah kenapa kita eh, membahas batu bara cair dan dengan minyak bumi. Oke, nah gimana sih caranya untuk mencairkan batu bara yang awalnya tadi padat, yang dimana karbonnya itu lebih banyak dibandingkan hidrogennya, yaitu kita dengan donor hidrogen. Nah, gimana sih cara kita mendonorkan hidrogen ini? Nah,
Apa kita langsung suntikan atau gimana. Jadi pendonoran hidrogen ini itu baik menggunakan hidrogen murni ataupun hidrogen dari pelarut. Nah, dengan batu bara yang nisbah molnya kecil dan perbandingan antara hidrogen dan karbonnya itu lebih besar karbonnya, maka kita akan menaikkan hidrogennya sehingga harapannya dapat mengubah si batu bara yang awalnya tadi padat menjadi cair. Nah, gimana sih caranya? Oke, dengan prinsip utama bahwa kita harus memecah molekul-molekul antara molekul karbon dan molekul hidrogen. Gimana sih cara memecahkannya? Di sini ada yang namanya termal atau proses pemanasan. Di mana apabila terjadi proses pemanasan pada batu bara tersebut, sehingga akan terjadi namanya fragmentasi termal. Terjadi perubahan struktur molekul, molekul karbon dan hidrogennya pecah, terjadi pemutusan antara molekul-molekul itu, sehingga kita itu dapat menjadi sebuah kesempatan kita untuk menambahkan hidrogen ke dalam molekul-molekul yang telah pecah tadi. Nah, karbon ini kan mempunyai 4 kaki yang dimana apabila karbon ini unsurnya tadi pecah, kita dapat mengisi kaki-kaki yang kosong tadi eh, untuk kita isi donorkan hidrogen, sehingga harapannya apabila hidrogen melebihi karbon itu dapat menjadi berubah bahan bakar cair. Nah, jadi seperti saya bilang tadi, apabila terjadi sebuah pemutusan molekul-molekul, struktur molekulnya, yang di mana hidrogen lebih dikit dibandingkan karbon tadi mempunyai 4 kaki dan putus-putus dengan hidrogen tadi, kesempatan kita untuk mendonorkan hidrogen. Nah, kenapa sih karbon itu butuh yang namanya pasangan di keempat kaki tersebut? Nah, jadi seperti pada prinsip dasar zat kimia mengenai molekul struktur, bahwa ketika atom karbon itu unsurnya kakinya itu membutuhkan sebuah pasangan sebagai stabilator. Nah, stabilator itu sebagai kesempatan kita untuk mendonorkan hidrogen supaya hidrogen itu menyamai atau melebihi dibandingkan dengan si unsur karbon dengan harapan menjadi bahan bakar cair si batu baranya itu. Oke. Nah, pencairan batu bara merupakan proses konversi batu bara dari bentuk padat menjadi bentuk cair. Proses ini diharapkan dapat menghasilkan bahan bakar cair. Proses pencairan batu bara pada prinsipnya bertujuan untuk menaikkan perbandingan hidrogen karbon dan menghilangkan sulfur. Nah, nitrogen serta abu yang terkandung dalam batu bara. Teknologi proses pencairan batu bara untuk mendapatkan bahan bakar sintetis dengan teknik penambahan hidrogen ke dalam batu bara. Pada kondisi tersebut, oksigen dihidrogenasi menjadi air, sejumlah belerang menjadi hidrogen sulfida. Hidrogen secara kimiawi bergabung dengan batu bara membentuk suatu cairan yang sama dengan minyak bumi yang diolah kembali menjadi minyak diesel dan gasolin. Oke. Nah, ini ada mekanisme pencairan. Ini menurut Ken Peter dari 1983. Proses pencairan terbagi menjadi beberapa tahap reaksi, yaitu ada satu, pada suhu lebih besar dari 250 derajat Celcius, molekul batu bara mengalami dekomposisi termal. Nah, seperti saya bilang tadi, bahwa apabila terjadi pemanasan, struktur batu bara itu akan berubah atau dekomposisi yang diakibatkan oleh panas. Jadi pecah struktur molekulnya. Lalu yang kedua, pada suhu 350 derajat Celcius terjadi pemutusan ikatan secara termal, menghasilkan radikal bebas. Fragmen radikal bebas yang dihasilkan akan mengalami persaingan reaksi antara reaksi pemindahan hidrogen dengan reaksi polimerisasi. Akan tetapi, dengan konsentrasi hidrogen yang cukup tinggi, akan mencegah bergabungnya fragmen-fragmen radikal yang menghasilkan molekul-molekul dengan berat molekul relatif besar disebut dengan produk Reas-Pelton. Reaksi akan diarahkan pada pembentukan minyak berat dan aspalten. Nah, jadi pada suhu 350 derajat Celcius, molekul
hidrokarbon yaitu adalah C dan H, itu yang dimana lebih banyak C, itu menjadi putus, menjadi radikal bebas, yang dimana apabila molekul C itu bergabung kembali bersama molekul C lainnya, maka akan terbentuk yang namanya material padat. Nah, sebelum molekul C yang tadinya putus bergabung kembali dengan molekul C lainnya, itulah kesempatan kita untuk mendonorkan hidrogen sehingga menjadi sebuah material yang cair. Oke, di sini pada yang ketiga, pada suhu 400 derajat Celcius, aspalten mengalami degradasi dengan cepat dan dapat mengalami repolimerisasi atau dengan keberadaan hidrogen yang cukup dapat membentuk produk minyak berat. Nah, yang keempat, pada suhu di atas 425 derajat Celcius dapat menyebabkan reaksi perekahan termal pada minyak berat, asetan, dan produk repolimerisasi sehingga meningkatkan produk gas hidrokarbon. Nah, seperti inilah gambaran. Ini adalah contoh batu bara yang padat. Lalu, pada saat pemanasan termal, ini adalah molekul-molekul C dan H yang dimana lebih banyak C dibandingkan H. Nah, yang di sini yang menunjukkan angka 1 itu adalah sudah di pendonoran hidrogen sehingga molekulnya pecah dan berubah menjadi zat cairan. Nah, sedangkan yang kedua ini apabila molekul yang tadinya putus antara karbon dan hidrogen tetapi menyambung kembali molekul karbonnya sehingga tetap akan menjadi molekul padat yang dimana lebih banyak unsur karbonnya dibandingkan unsur hidrogen. Oke, nah jadi proses pencairan batu bara itu ada dua jenis. Ada jenis secara langsung dan ada jenis secara tak langsung. Untuk jenis secara langsung, pada proses ini batu bara diubah menjadi cairan dengan mereaksikannya dengan gas hidrogen pada tekanan dan suhu tinggi menggunakan katalis atau dengan menggunakan pirolisis. Batu bara yang akan menghasilkan produk cairan, gas, dan padatan. Melalui proses pirolisis, ekstraksi pelarut, dan hidrogenasi katalitik. Untuk secara tak langsung, proses ini dilakukan melalui proses gasifikasi, menghasilkan gas CO, CO2, H2, dan CH4. Dan kemudian selanjutnya terjadi konversi gas menjadi produk cair dengan bantuan katalis tertentu. Keuntungan proses ini dapat batu bara dapat dikonversi menjadi produk cair dengan komposisi yang dapat dikontrol dengan baik dan bebas dari sulfur. Kerugian proses ini adalah proses yang rumit karena harus melalui tahapan gasifikasi di mana gas yang dihasilkan harus memiliki kemurnian yang tinggi untuk dapat dijadikan zat cair. Nah, jadi perbedaan antara secara langsung dan tak langsung, untuk yang secara langsung ini lebih simpel, tetapi tidak sebersih dan dapat kita kontrol seperti yang pada si jenis secara tak langsung. Oke, ini ada contoh jenis-jenis pencairan secara langsung. Ada pirolisis, ekstraksi pelarut, dan hidrogenasi katalitik. Oke. Untuk pirolisis merupakan proses sederhana yang menghasilkan cairan dan gas serta residu berupa arang dan abu. Mekanisme pirolisis adalah dengan memanaskan batu bara tanpa udara pada temperatur kurang lebih 400 derajat Celcius untuk mengeluarkan zat terbang yang terkandung di dalamnya. Lalu, untuk ekstraksi pelarut, mekanisme proses ini adalah batu bara dilarutkan dalam pelarut donor hidrogen yang dapat memindahkan atom hidrogen ke dalam batu bara dengan menggunakan suhu dan tekanan yang tinggi. Proses ini akan menghasilkan gas, cairan, batu bara tak terkonversi, serta abu. Lalu ada hidrogenasi katalistik, merupakan hidrogenasi batu bara dalam larutan donor hidrogen dengan batuan katalis oksida besi pada tekanan antara 35 sampai 275 atm dan suhu 375 derajat sampai 450 derajat Celcius. Jadi hidrogenasi katalistik ini untuk mempercepat reaksinya tersebut dengan bantuan si katalis oksida besi. Oke, di sini ada contoh pencairan secara tak langsung melalui tahap gasifikasi batu bara sehingga menghasilkan gas sintesa yang campuran karbon monoksida dan hidrogen yang dalam tahap selanjutnya diubah menjadi bahan bakar cair dengan bantuan katalis. Contoh proses ini adalah proses Fischer-Tropsch.
Nah, ini saya ada contoh video yang menunjukkan proses Fischer-Tropsch. Oke, ini adalah video yang merupakan contoh proses secara tak langsung, yaitu kita lihat videonya. Video, we want to illustrate the common operations involved in a coal-to-liquid process. In the first step, the dried and milled coal is sent into a gasifier for gasification. In a gasifier, the carbon, which is the main component of the coal, reacts with steam and oxygen to form mostly carbon monoxide and hydrogen. To form the raw gas existed from the top. And the raw gas is sent into a heat exchanger. In the exchanger, raw gas is cooled down by a counterflow gas cold water. At the same time, steam is generated from water. In the third step, raw gas is sent into a deductor. Ash particles suspended in the raw gas are removed through the deductor. After deducting, the raw gas is sent to a water gas shift reactor. The water gas shift reactor is an equipment for adjusting the ratio of hydrogen to carbon monoxide. In the reactor, carbon monoxide reacts with water vapor to form carbon dioxide and hydrogen. The raw gas is then sent to a scrubber. In a scrubber, the raw gas is desulfurized and the purified mixture of carbon monoxide and hydrogen is traditionally called syngas. The syngas is then sent to a Fischer-Tropsch reactor. In the Fischer-Tropsch reactor, the syngas catalytically converts carbon monoxide and hydrogen into long-chain terraces. This is the main reaction for coal-to-liquid process. To produce the hydrocarbons and water are sent to a separator. The mixture is refined through a separator, where light gases, liquid hydrocarbons, and waters are separated. The last step is hydrocracking. In a hydrocracker, the long-chain paraffins are heated and reacted with hydrogen to form short-chain paraffins, such as jet fuel, diesel, and gasoline. Finally, the syn-crude is stored. Oke, itulah tadi video mengenai pencairan secara tak langsung. Oke, lanjut. Nah, ini saya akan membahas mengenai tugas apa yang diberikan pada saya, yaitu adalah membahas mengenai teknologi pencairan batu bara. Nah, teknologi pencairan batu bara itu ada banyak. Salah satunya ini ada beberapa yang saya masukkan. Ini ada SRC atau Solvent Refining Coal. Itu adalah proses likuifaksi batu bara secara langsung menggunakan pelarut. Pencairan langsung ini merujuk pada proses di mana batu bara secara langsung dikonversi menjadi bahan bakar cair pada temperatur dan tekanan tinggi di dalam media pelarut, baik dengan katalik maupun tanpa katalik. Nah, ini adalah alur proses teknologi pencairan menggunakan SRC. Di sini ada dua alur, yaitu adalah yang di atas itu adalah SRC1, yang kedua ada SRC2. Oke, seperti inilah alurnya. Oke, kita lanjut ke teknologi pencairan batu bara yang kedua. Nah, ini ada yang namanya Exxon Donor Solvent. Nah, metode langsung batu bara cair diproduksi dengan mengeluarkan dalam suatu pelarut organik lalu dilanjutkan dengan proses hidrogenasi pada suhu dan tekanan tinggi.
Ini adalah contoh atau alir diagram menggunakan Exxon donor solvent untuk mencairkan batu bara. Seperti inilah. Oke, kita lanjut ke teknologi selanjutnya. Oke, teknologi selanjutnya itu adalah BCL, broncho liquefaction. Sebenarnya ada satu lagi yang namanya bituminous coal liquefaction, tapi itu sama saja, hanya berbeda materialnya, kualitasnya. Jadi di BCL ini, broncho liquefaction, teknologi pencairan batu bara secara langsung yang melalui hidrogenasi batu bara. Teknologi ini dikembangkan untuk pencairan batu bara peringkat rendah, lignit oleh Jepang. Nah, ini seperti inilah alir diagramnya. Oke, jadi setelah beberapa teknologi eh, pencairan batu bara tadi, ini ada salah satu contoh di Indonesia, yaitu di Berau, di Lati. Nah, ini menggunakan material balance of BCL, semi commercial plant. Nah, seperti inilah hasil byproduct dan disposalnya. Itu di Berau Lati Coal. Oke, selanjutnya. Nah, salah satu teknologi lagi, tetapi secara tidak langsung, itu adalah Sasol CTL. Nah, teknologi pencairan secara tak langsung melalui proses gasifikasi batu bara dan sintesa gas. Dikembangkan oleh Sasol, Afrika Selatan menggunakan batu bara peringkat tinggi, yaitu bituminus, sudah komersial sejak tahun 1950-an. Oke, sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses pencairan batu bara. Itu ada satu, peringkat batu bara. Proses pencairan batu bara pada peringkat rendah akan menghasilkan perolehan minyak yang lebih tinggi daripada batu bara peringkat tinggi. Batu bara peringkat rendah memiliki laju kecepatan reaksi yang lebih besar daripada batu bara peringkat tinggi. Lalu, nisbah batu bara atau pelarut coal solvent ratio mempunyai peranan yang penting dalam menaikkan konversi produk yang dihasilkan. Pelarutan yang digunakan adalah yang mengandung hidroaromatik. Larut hidrogen dapat menguraikan ikatan-ikatan hidrokarbon sehingga mempercepat proses pencairan. Lalu ada kondisi operasi. Di kondisi operasi itu ada temperatur operasi. Tingkat kelarutan cenderung semakin meningkat dengan kenaikan temperatur. Temperatur yang digunakan antara 300 sampai 500 derajat Celcius. Temperatur di atas 500 derajat Celcius cenderung membentuk kokas dan menyebabkan aglomerasi partikel. Meningkatkan konsumsi hidrogen dan meningkatkan produksi gas. Temperatur di bawah 300 derajat Celcius, partikel batu bara belum sempurna terkonversi. Lalu ada tekanan operasi. Tekanan operasi adalah tekanan reaksi pencairan batu bara. Tekanan awal hidrogen adalah tekanan parsial hidrogen yang digunakan. Tekanan awal yang digunakan akan mempengaruhi tekanan operasi autoclave atau reaktor pencairan batu bara. Tekanan operasi yang digunakan antara 35 sampai 272 atm. Salah satu fungsi hidrogen dari fase gas di dalam proses hidrogenasi batu bara adalah mempertahankan kandungan hidrogen dalam pelarut melalui proses hidrogenasi dalam batuan katalis. Produk minyak yang dihasilkan cenderung rendah jika dilakukan dengan tekanan awal yang rendah. Sebaliknya, jika tekanan awal hidrogen yang tinggi dapat mempercepat laju pemanasan pada temperatur operasi yang ditentukan dan akan menaikkan konversi produk dan konversi hidrogen. Lalu ada waktu operasi. Umum waktu operasi pencairan sekitar 20-60 menit. Beberapa penelitian ada yang menyatakan bahwa terjadi peningkatan konversi batu bara menjadi produk minyak dengan kenaikan waktu operasi sampai 200 menit. Pemanasan partikel batu bara secara cepat dalam media gas hidrogen dapat mempersingkat waktu kontak dengan konversi produk yang tetap tinggi. D. Katalis. Dalam proses pencairan batu bara, katalis berfungsi untuk meningkatkan konversi total dan produk minyak, mempercepat jalannya reaksi kimia yang berlangsung, memasukkan atom hidrogen yang berasal dari disosiasi katalis molekul hidrogen ke dalam batu bara atau campuran batu bara pelarut sehingga menaikkan ketersediaan hidrogen aktif. Ini adalah contoh dari katalis, yaitu ada iron oksida, Fe2O3, FeOH, NH2, FeS. Nah, seperti inilah katalis tipe untuk direct coal liquefaction atau secara langsung. Oke, lanjut.
Nah, ini adalah produk dari pencairan batu bara. Hasil pencairan batu bara dengan metode hidrogenasi. Itu senyawa hidrokarbon bisa kita lihat di sini ada N-papirin, isopapirin, dan selanjutnya. Lalu senyawa oksigen ada fenol, indanol, senyawa belerang ada tiofenol, senyawa nitrogen ada indola, dan seterusnya. Oke? Senyawa-senyawa tersebut dapat dipisahkan dengan 2 kali ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang memiliki tingkat kepolaran yang berbeda-beda, yaitu heksan dan toluena. Senyawa dengan kepolaran rendah dapat dilarutkan dengan X-heksan dan menghasilkan minyak. Toluena digunakan untuk senyawa-senyawa dengan tingkat kepolaran yang lebih tinggi, terutama senyawa aromatik yang disebut dengan fraksi aspartam. Nah, untuk mendapatkan produk komersial minyak-minyak yang terlarut dalam larutan N-heksan dan toluena harus melalui proses pengolahan lanjut seperti distilasi bertingkat sehingga didapatkan distilat-distilat minyak. Fraksi yang didapat alat sebagai berikut yang bisa kita lihat di sana. Pengolahan lebih lanjut dari fraksi-fraksi tersebut akan menghasilkan bahan bakar seperti gas olin, minyak diesel, serta produk-produk kimia lainnya. Oke, sekian presentasi saya mengenai pencairan batu bara, baik pendahuluan mengenai kenapa digunakan pencairan batu bara, baik faktor-faktor yang mempengaruhi, baik bagaimana cara melakukan pencairan batu bara, teknologi apa saja, jenis-jenis pencairan batu bara yang dapat saya sampaikan. Eh, Lebih kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun apabila ada salah kata maupun salah penyampaian. Pada Tuhan sekali lagi saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.